Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novalia Zahra dengan NPM 19710023. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 5 ASI Regular Pagi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di video ini saya ingin membuat tutorial pembuatan menulis. Pertama kita buka CorelDRAW. Kita pilih menulis di mana ini adalah contoh di mana ini adalah menu yang ingin saya buat nanti. Seperti ini. Jadi kita membuat dari awal lagi, kita tambahkan. Dan di sini saya menggunakan ukuran 338 mm dan ukuran persegi ya yang sama dengan terus saya ingin copy dulu sebentar ini. Oke, baik. Nah, berikutnya kita lihat di sini saya sudah memberikan sedikit menu. Nah, di mana kita akan mencari yang di mana logo brand. Logo brand saya sudah ada ya. Jadi di dalam CorelDRAW itu nanti akan ada logo brand seperti yang terlihat nih, logo brand. Yaitu logo brand saya di sini dan saya menggunakan font-font yang ada ini dan percantik dari menu tersebut. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh untuk cara mencari font-fontnya. Comic Sans MS. Oke. Oke. Nah, lalu kita downloadlah font tersebut. Kita klik download. Kita ekstrak here. Oke, kita pilih salah satu saja ya, dimana saya pilih yang ini. Oke, kita klik dua kali dan klik install. Begitulah cara untuk menambahkan font-font baru tersebut ya. Berikutnya kita mencari yang dimana tadi, oke, yaitu gambar-gambar icon tersebut, gambar-gambar keripik. Karena di dalam edition saya di sini ada gambar-gambar keripik yang di bagian belakang. Oke, kita zoom, ya ini keripik juga, dan ini keripik juga. Oke, kita cari di Google. Oke, sini saya menggunakan icon keripik yang ini saya klik. Nah, saya lanjut yang ini saya save image as. Itu icon-icon saya bawa dan juga saya mencari beberapa referensi dari kritik.com untuk membuat pembuatan menulis. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan beberapa hal seperti yang saya lakukan tadi di sini. Kita buat dulu pertama, klik dua kali untuk memberikan perbedaan, terus kita copy lagi, kita lakukan lagi, copy sekali lagi, dan perkecil sedikit, dan klik keyboard P untuk bentuk tengah. Oke, terus berikan warna pada ini semua. Karena saya ingin berikan warna yang sedikit berbeda untuk memberikan gradasi figura seperti ini. Saya mengambil warna dari ini. Kita drag, kita masukkan ke, maaf sebentar. Kita masukkan ke filenya. Oke, sini kita pilih warnanya dan kasih warna ke situ. Oke, kita tekan dulu order to back text. Oke, lalu yang di bagian kotak kecil yang kita mana tadi kita berikan warna putih. Oke, terus kita drag dulu untuk menghilangkan garis tepinya yaitu nom. Oke, penambahan logo ya. Ini saya menambahkan logo, ini logonya. Kita drag, kita masukkan ke sini dan sesuaikan dengan ukuran kalian mau. Seberapa mau logonya itu. Ukurannya kita samakan saja dengan gambar sebelumnya. Oke. Kita geser dan klik Ctrl C dan Ctrl V, yaitu copy dan paste. Dimana kita mengcopy yang sama juga dan mana ke sisi berikutnya. Oke. Baik, berikutnya buat di bagian ini. Namanya, oke. Oke, di sini kita buat. Oke, kita klik ukuran dulu ya. Terlalu besar dan terlihat lebih jelas. 100 mungkin ya. Klik M, E, spasi, N, U, menu. Bentar, kita geser dulu. Dan kita cari ini yang adalah kursif. Terus kita berikan warna abu-abu. Oke, kita klik play untuk menambahkan. Oh, ternyata warna ukurannya terlalu besar. Kita kecil dan kita drag. Oke, terus kita kasih ini ada simbol dari produk Nozai Numil, yaitu kalimatnya. Oke, kita buat. Kita kasih sedikit hiasan untuk memberikan tidak terlalu membosankan dilihatnya. Oke, kita lihat ini menggunakan Callen. Oke, kita cari yaitu Callen dengan ukuran 48 pt. Oke, 48 pt. Kita klik keyboard lagi untuk tambahkan. Terus dengan cara yang sama lagi kita drag dan ya. Oke, berikutnya kita kasih sedikit coretan pada ini untuk memberikan sensasi yang sedikit berbeda. Oke, ya seperti itulah. Kita rapikan. Bentar. Oke. Terus teksnya kita kedepankan atau kita kedepankan layar jadi dibentuk front of layer, artinya paling depan. Dan jadi yang di bagian hiasan tadi akan menjadi ke belakang. Oke, kita tengahkan atau kita klik play untuk merapikannya. Kita drag dan oke, mantap. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian belakang, titik singkongnya. Oke. Di sini saya menggunakan ini kita drag dan kita masukkan lagi ke dalam sini. Kita kesampingkan dulu, oke. Caranya di sini saya memberikan art ya. Caranya klik sesi dulu ya, guys. Oke, terus kita tarik. Nah, ini yang asli dan ini gambar aslinya dan ini yang bentuk editingnya atau bentuk artnya ya. Oke, kita hapus yang asli. Kita gunakan yang art saja. Oke, klik kanan, ungroup di mana saya ingin menghapuskan background warna birunya tersebut. Oke, terus kita zoom untuk memberikan penghapusan lagi. Oke, agar bisa terlihat sedikit nyata, makanya kita perlu hapuskan itu. Oke, baik. Berikutnya drag lagi dan klik kanan untuk menggroup objek tersebut agar tidak hancur. Oke, lalu kita masukkan ke dalam menu yang pengen kita buat tadi. Oke, kita rapikan dulu. Baik, oke, mantap. Terus di bagian bawahnya. Oke. Nah, di sini saya ingin berikan efek transparansi agar sedikit terlihat, agar tidak mengganggu, terlalu menonjol dengan warna background belakang ini. Jadi saya memberikan efek transparansi. Oke. Lalu berikutnya kita buat bagian template atau bagian
ininya, dimana saya menggunakan persegi. Sebenarnya ini ada persegi yang saya komport atau saya editing. Oke, sebentar. Oke. Karena saya lupa dengan ukurannya, maka saya copy di sini. Klik sip. Oke, berikutnya ada yang satu sebenarnya kurang, yaitu garis tengah dari menu tersebut agar lebih rapi dalam kita mendesain tersebut ya. Bentar, kita tambahkan garis tengahnya. Klik P untuk memberikan tengahnya. Oke, nah. Yang berikutnya adalah pendesainan tersebut atau komportnya. Saya klik kanan, comport to curve, lalu berikutnya kayak klik sub tool untuk bisa membentuknya. Oke, saya pilih klik kanan to curve, berikan sensasi lambung. Oke, berikutnya saya ingin hal yang sama, dimana di bagian bawahnya juga sama, tapi perbedaannya melalui ini cekung atau melengkung ke atas dan ini melengkung ke bawah. Oke, jadi saya klik ini saja, Ctrl C dan V, dan saya berikan dimana derajatnya berbeda sehingga bentuknya akan berbalik, yaitu 180 derajat. Baik, berikutnya kita rapikan. Nah, berikutnya ada pembentukan satu lagi, yaitu untuk bagian dari harga. Oke. Nah, saya akan berikan warna 2 agar tidak terganggu. Warnanya ada warna biru. Biru ini saya ambil dari menu list sebenarnya. Bentar, saya hapus filenya. Menu list yang dari sini. Nah, menu list dari ini kita copy saja. Oke, Ctrl paste. Nah, dari menu list ini saya ambil warnanya. Jadi warna birunya dan saya masukkan ke sini. Nah, baik, berikutnya tapi saya ingin menghilangkan dulu garis tepi dari ketiga ini. Oke. Berikutnya adalah pembentukan yang hampir sama yang dilakukan dengan ini. Oke. Seperti kalian tadi, kita klik kanan, comport to curve. Kita klik subtool dan klik kanan to curve dan bentuk lagi. Oke. Berikutnya sama hal, klik kanan to curve dan bentuk lagi. Oke. Dan bagian atas dan bawah pun kita lakukan sama ya. Klik kanan to curve lagi. Bentar, lagi. Dan bagian bawah juga sama to curve. Baik, oke. Yang berikutnya adalah penambahan dari list-list tersebut. Oke. Pertama, kita ambil teks, kita tuliskan namanya adalah produk, yang dimana barang apa yang kita jual. Oke, di sini saya menggunakan icon yang sama sebenarnya, yaitu comfort black untuk mempertonjolkan teks tersebut. Nah, saya copy saja karena saya menggunakan hal teks yang sama atau ya teks yang sama, yaitu font yang sama dengan produk ini, yaitu di bagian rasa dan di bagian harga. Oke, FN8 untuk kita rubah yaitu rasa. Oke, kita rapikan. Dan berikutnya juga kita penambahan yaitu harga. Baik, kita pastikan ya FN8 ya untuk perbaikinya dan kita tulis yaitu harga. Baik. Nah, berikutnya kita tambahkan produk-produknya. Di sini saya ingin memberikan list-listnya yaitu dengan cara menambahkan star, tapi kita buat jadi 3. Oke. Nah, lalu saya berikan warna kuning dan saya hilangkan dulu nulisnya. Oke. Di sini saya butuhkan ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kita buat satu dulu. Berikutnya dengan kita berikan teksnya yaitu keripik singkat. Oke. Kita rapikan. Sini saya menggunakan font Comic Sans lagi. Oke. Baik, kita copy. Ctrl C, Ctrl V, yaitu kita drag lagi di bagian bawahnya. Oke, kita sipkan lagi, kita drag lagi, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, lalu baru kita ubah. Udah 8. Keripik pisang. Oke, pisang. Terus ada keripik. Nah, keripik terong dan keripik tempe. Oke. Berikutnya kita copy saja, kita drag karena itu menggunakan yang sama, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Drag, dan ini adalah bagian rasa. Bagian rasa ada 5, yaitu kita tambah lagi 1, Ctrl C, Ctrl V. Ya, kita drag dan di sini rasanya apa sih? Tadi di atas ada produknya. Berikutnya ini di bagian varian rasa. FN, kita kasih original. Oke, berikutnya balado. Oke, berikutnya adalah asin. Kenapa jadi original dan asin? Ada berbeda. Original itu adalah rasa simpong aslinya ya, sedangkan asin ini ada diberikan rasa garam, jadi berbeda. Oke, berikutnya ada pedas manis. Enak nih guys, pedas manis. Oke, nah berikutnya kita buat di bagian harga. Oke, di bagian harga kita menggunakan bintang lagi, tapi bintangnya itu dengan 4 buncung kata orang sini, 4 sudut. Oke, nah, ya, saya ingin memberikan warna yang berbeda, yaitu warna biru. Oke, bentar, kita cari birunya, terus kita hilangkan warna-warnanya. Oke. Oh, ternyata saya menggunakan warna ungu guys, bukan warna biru. Benar. Oke, kita zoom sedikit. Udah. Oke, berikutnya kita copy saja teks ini karena sama saja. Saya menggunakan Comic Sans lagi. Oke, di sini adalah harga sesuai dengan beratnya berapa gram gitu ya. Oke, di sini ada 250 gram sama dengan 1/4. Oke, rapikan. Bentar. Lalu Ctrl C, Ctrl V. Oke, FN8 dengan harga 10.000 nominalnya. Oke, kita rapikan.
kasih klik shift ya, dan Ctrl C Ctrl V. Oke, copy lagi, Ctrl C Ctrl V. Oke, baik. Nah tulisnya sini, nah, kita rubah jadi 500 gram maksudnya 1,5 kilo dengan harga 19.000 rupiah, dan harga untuk 1 kg atau 9.000 gram adalah 38.000. Oke, berikutnya di bagian bawah ada sedikit informasi yang diberikan, yaitu sebuah teks, tapi itu seperti teks paragraf, jadi kita drag. Oke, kasih note. Oke, note benar, ukuran dengan 18 pt dengan warna merah dan fontnya adalah Comic Sans. Pembelian lebih dari 2 kali mendapatkan diskon. Oke, nah yang terakhir yaitu adalah penambahan icon keripik ya, yang dimana icon keripik itu sama seperti yang sebelumnya saya convert atau saya ubah menjadi sebuah art. Oke, kita copy, tiga ini kita drag saja ya. Oke, kita salin-salin, kita lihat. Oke, pertama dari si keripik ini. Oke, kita klik ya. Oke, kita hapus ini dan kita ambil yang artnya, kita ungroup dan kita hapus lagi. Baik, oke, terus oke, kita drag, kita group objek, kita kasih ke I, jadi dia kembali ke tengah dan ada perbesar, berikan icon yang sama untuk si iya. Berikutnya itu si tempe, klik kanan, klik agar jadikan art ya. Oke, klik kanan ungroup, kita hapus nih. Oke, kita hapus ya, terus kita group lagi, kita klik P untuk menambahkannya biar tidak terlalu lama untuk kita menerapnya. Kita perbesar dan kita undrag di bagian sini. Oke, kita kecil. Oke, mantap. Terus oh ya, ini warnanya belum kita ubah, di sini adalah warna putih. Oke, terus yang terakhir adalah si keripik pisangnya, kita klik kanan, klik. Oke, terus kita hapus yang kita klik ungroup. Ini agak sedikit memakan waktu yang lama karena dia harus menghapus satu-satu. Oke, tidak waktu yang agak sedikit lama. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, klik satu. Oke, oke, kita group lagi, klik P. Oke, kita cari tempatnya. Wow, ternyata ada beberapa yang belum kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Ini bagaimana yang harus kita berikan sedikit karena berbeda atau tempat untuk penghapusannya. Oke, klik kanan, kita ungroup lagi dan kita hapus putih-putih sisa ini ya. Oke, nah terus kita group objek, kita klik P, gambar kecil, sesuaikan dengan yang paling. Oke, kita kecil lagi, ternyata bagus. Oke, nah oke, yang terus terakhir yang harus kita lakukan adalah menghapus ini dan ini tadi ya, dan si menu yang kita buat. Coba kita berikan saja. Dan terakhir untuk mengkonvertnya menjadi gambar, ada saya export dan pilih JPEG, dan berhubung saya sudah menyimpan dua, ya kita harus mengadang dulu. Dan sini saya berikan menu list, kita export bentuk RGB. Oke, kita klik OK, kita save filenya dengan nama menu. Kita klik menu, kita save bentuk RGB. Nah, ini adalah hasil gambar dari menu tersebut. Oke, benar, hanya ada sedikit ke sana. Kita save, kita export ya. Menu fix. Nah, jadi seperti itulah cara pembuatan menulis yang saya lakukan. Begitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.